air yang tenang, ke rumput yang hijau, untuk pemeliharaan bagi iman kami, untuk pemeliharaan bagi jiwa kami, bahkan untuk pemeliharaan bagi hidup kami. Itulah Engkau Gembala yang agung. Terima kasih Bapa, penyertaan-Mu yang sempurna, yang senantiasa menuntun kami Bapa, sehingga membawa kami semakin hari semakin mendekat kepadamu, yang adalah sumber kehidupan, sumber air yang mengalir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya setiap pujian kami, setiap kesaksian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Mari Bapa, Kau siapkan hati kami sebentar untuk kami mempersiapkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau jamah hati kami, lembutkan hati kami, jadikan tanah yang subur, sehingga sebentar benih-benih firman-Mu akan kami dengar dan kami terima dengan lembut hati, dan hati kami menjadi tanah yang subur itu, sehingga benih-benih firman-Mu akan bertumbuh berbuah untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Mari Bapa, Engkau jamah setiap kami, berikan roh kami, kepada kami roh pengertian, roh pemahaman, sehingga kami mengerti dan memahami setiap kebenaran firman-Mu, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, namun kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hamba-Mu yang banyak kelemahan kekurangan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan sendiri yang berkarya, Tuhan sendiri yang bekerja di tengah-tengah kami. Dan kami sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Halo. Puji Tuhan. Masih sukacita? Amin. Apapun keadaan kita harus tetap sukacita. Puji Tuhan. Pada malam hari ini kembali kita akan belajar di dalam kebenaran firman Tuhan. Langsung saja kita akan buka di dalam kitab Lukas pasal yang ke-18. Lukas 18 ayat yang 9 sampai yang ke-14. Saya bacakan ya Bapak Ibu, supaya cepat. Judul perikopnya di sini perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Saya bacakan ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bahkan bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Puji Tuhan. Indah ya Bapak Ibu firman Tuhan sore hari ini ya. Puji Tuhan. Di sini kita melihat ada dua tokoh, yaitu pemungut cukai dan orang Farisi. Dari yang kita baca tadi kita melihat bahwa
kedua orang ini sikapnya sangat berbeda. Ya. Sehingga firman Tuhan saya berikan judul rendah hatilah. Ya. Rendah hati itu adalah sikap hati, ya. Sikap hati itu yang saya rangkum hanya 2 saja, tidak banyak-banyak, ya. 2 yaitu sombong dan rendah hati. Ya. Rendah hati itu sifat, ya. Dan rendah hati itu adalah sikap tidak mau membalas sekalipun ada kesempatan untuk membalas. Itu orang yang rendah hati. Contohnya Daud, ya Bapak Ibu. Pada saat Daud memiliki kesempatan untuk membalas membunuh Saul, tapi Daud enggan. Daud tidak mau. Karena apa? Karena Daud tetap menghormati Saul sebagai orang yang diurapi Tuhan. Sikap rendah hati atau sifat rendah hati yang kedua adalah orang yang rendah hati itu tidak mendendam. Ya, tetap memandang orang lain itu lebih dari dirinya. Ya. Tetap memandang orang lain itu lebih dari dirinya sendiri. Artinya apa? Menghargai orang lain lebih dari dirinya. Ya. Yuk kita buka dalam Filipi. Ya, Filipi pasal 2. Di sana Tuhan juga mengajak kita Filipi pasal yang kedua, saya bacakan mungkin sampai dari ayat yang pertama saja ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, jelas ya Bapak Ibu tadi ya. Kalau sikap atau sifat rendah hati itu tidak mendendam, tetap memandang orang lain itu lebih tinggi atau lebih baik darinya atau lebih darinya. Ya. Lebih menganggap orang lain itu lebih dari diri kita. Yaitu rendah hati. Terus kalau di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 1 dan 9 di sana dikatakan, kalau kamu mengamalkan imanmu, ya dikatakan, janganlah membeda-bedakan. Di ayat yang ke-9, kalau kamu membedakan berarti kamu melanggar hukum Taurat. Kalau kamu membedakan, kamu melanggar firman Tuhan. Yaitu dikatakan di dalam Yakobus. Jadi di sini rendah hati, sikap rendah hati itu tidak suka membalas sekalipun ada kesempatan. Yang kedua, tidak menendam, tetap memandang orang lain itu lebih dari diri kita. Ya, mungkin dengan kata lain menghargai sesama manusia. Menghargai. Yang ketiga, sikapnya tetap sama. Sikapnya tetap sama. Rendah hati walaupun posisi kedudukan berubah menjadi lebih tinggi. Jadi tidak ada perbedaan walaupun dia pindah kedudukan atau naik level ya. Atau mungkin status sosialnya pindah yang ke lebih tinggi, tetap sama. Ya, jadi sikapnya tetap sama, enggak berbeda. Atau bisa juga dengan bahasa lain, ini yang lebih ekstrim ya. Ini sulit memang, ya saya katakan sulit ya. Walaupun mungkin disakiti, kita masih tetap sama. Walaupun mungkin tersakiti, tetap sama. Ini memang sulit. Ya, sulit.
tidak bisa semudah kita ngomong, tidak semudah seperti kita membalik telapak tangan, ya. Jadi itulah sikap rendah hati. Kalau tadi bacaan di atas yang sudah kita baca tadi, kita melihat di sana tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang berdoa di bait Allah, dan mereka kita lihat ada dua karakter di sana yang berbanding terbalik. Yang satu sangat sombong, yaitu pemungut cukai, yang satu rendah hati. Ya. Kalau orang Farisi di sini dianggap pandai, suci, terpandang di tengah masyarakat. Bahkan dia mengetahui seluruh firman Tuhan. Dia mengetahui seluruh hukum Taurat. Ini orang Farisi. Bahkan dikatakan memiliki kehidupan beragama yang saleh atau yang lebih dari yang lain, ya. Sedangkan pemungut cukai adalah orang yang memungut pajak bagi bangsa Israel. Mereka dianggap anteknya bangsa Roma, karena memang saat itu Roma sedang menjajah bangsa Israel. Nah, mereka ini, pemungut cukai ini, selalu memungut pajak lebih tinggi dari seharusnya, sehingga orang-orang Israel ini merasa benci. Mereka benci dengan para pemungut cukai. Ya, bahkan dikatakan dengan kata-kata yang kasar, pemungut cukai ini dipandang sebagai sampah masyarakat, sangat dibenci. Ya. Namun pada malam hari ini ya Bapak Ibu, kita belajar dari kehidupan mereka. Ya, kita membaca tadi. Namun keadaan yang nampak itu tidak menjamin karakter mereka yang sesungguhnya. Kalau secara manusia kita melihat, wah, orang Farisi itu orang suci. Ya, ada saya membaca satu kisah kehidupan seorang biarawati. Biarawati ini dalam satu lingkungan kebiarawatian, di situ disebutkan dia ibu suci, ya, biarawati yang paling suci, yang paling kudus, paling baik. Pokoknya semuanya baik ya dalam kisahnya itu. Nah, suatu saat karena usia dia meninggal dunia. Nah, pada saat meninggal dunia, biarawati yang lain ini ternyata mendapat penglihatan. Penglihatannya ternyata biarawati yang dikatakan oleh mereka itu suci tadi, baik tadi, saleh dan lain sebagainya, meninggalnya tidak di pangkuan Bapak Abraham. Nah, setelah itu akhirnya biarawati yang mendapat penglihatan tadi tanya, loh, kok aneh ya? Padahal dia itu ibu suci, dia saleh, dia baik, dia melakukan hal yang terbaik. Ya, ternyata mereka buka-buka sejarah kehidupan daripada biarawati yang meninggal tadi. Dibuka, ternyata dia menyerahkan dirinya menjadi biarawati itu karena dia sakit hati. Sakit hati, kemudian karena sakit hati dengan pacarnya, ya, kecewa lah istilahnya. Akhirnya wis, aku tak menyerahkan hidupku kepada Tuhan, aku tak jadi biarawati. Jadi mereka membuka sejarah kehidupan biarawati yang meninggal tadi, ternyata seperti itu. Jadi apa yang nampak, yang seringkali kita melihat itu kita tertipu Bapak Ibu. Seperti tadi ya, biarawati tadi ya. Kelihatannya wah bagus sekali, ibu suci, ibu saleh dan lain sebagainya julukannya. Tapi setelah meninggal, dalam penglihatan temannya, ternyata tidak di pangkuan Bapak Abraham. Nah, Bapak Ibu, jadi keadaan yang tampak itu tidak menjamin karakter kita yang sesungguhnya. Orang Farisi merasa benar, sehingga dengan berani, ya, merasa benar di hadapan Bapa, di hadapan Tuhan, sehingga dengan berani dia memandang rendah pemungut cukai itu dengan mengatakan bahwa aku tidak sama seperti semua orang, ya. Aku tidak sama seperti orang lain.
bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Bayangkan, walaupun itu berdoa di dalam hatinya ya. Coba kalau dia berdoa secara fisik terus nuding-nuding gitu, ya kita tidak bisa membayangkan ya. Jadi doa daripada orang Farisi ini, dia merasa benar di hadapan Allah. Tapi pada saat dia memandang rendah pemungut cukai dengan mengatakan hal-hal yang seperti itu tadi, ya bukan seperti orang lain, maksudnya nyindir ya. Bukan ngerampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai yang memeras, yang memaksa, yang mengambil paksa uang orang Israel. Ya mungkin kata-katanya demikian. Saya seminggu 2 kali seminggu aku berpuasa, aku memberikan 1/10. Orang Farisi ini sama seperti ibu biarawati tadi. Orang melihat pasti dia masuk surga. Dia baik, dia saleh. Jadi pada saat orang Farisi memandang rendah pemungut cukai ini dan dia mengatakan hal-hal yang demikian tadi, dia merasa menjadi orang yang benar di hadapan Allah. Ya, jadi dengan firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita Bapak Ibu, bahwa apa yang kita lihat di luar, apa yang nampak dengan kita, mungkin kita pandai berdoa, mungkin kita pandai membaca, kita mungkin pandai memainkan musik, kita mungkin pandai memuji Tuhan, pandai menyanyi, mungkin masih ada banyak karya-karya yang bisa dihasilkan oleh Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita mengingat bahwa apa yang kita miliki itu dari Tuhan. Bukan karena kepintaran kita, bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena keakuan kita. Ya, jadi jangan sampai kita seperti orang Farisi yang memandang rendah, sudah berdoa masih memandang rendah temannya, masih istilahnya mungkin dia berdoa dalam hati, masih menuduh atau menghakimi, ya. Tetapi tidak dengan pemungut cukai, dia duduk di belakang jauh-jauh dan mengatakan, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Enggak banyak kata, enggak seperti orang Farisi tadi banyak yang dia ungkapkan. Bukan pezina, bukan perampok, bukan pembunuh, ya aku memberi persepuluhan, aku berpuasa dan lain sebagainya. Tetapi pemungut cukai ini hanya, "Ya Allahku, kasihanilah aku orang berdosa ini." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini, kebanyakan orang cenderung bersikap seperti orang Farisi tersebut hanya karena mereka rajin beribadah dan melakukan kewajiban-kewajiban agamanya atau agamawi. Sekedar tidak berbuat jahat, tidak melanggar moral, mereka merasa bahwa mereka sudah hidup benar dan dibenarkan di hadapan Tuhan. Ya, orang Farisi tadi kan merasa dia benar. Kalau sudah memberi perpuluhan benar, tidak mencuri benar, tidak merampok benar. Tapi dia lupa pada saat dia memandang rendah sesamanya. Di saat itulah dia mulai jatuh. Ya. Jadi hanya karena kita rajin, terus kita memandang teman kita itu dengan sebelah mata. Kamu jarang ibadah, ya. Atau mungkin ada yang kadang-kadang itu ada Bapak Ibu. Aku pengen delok aku. Apa? Catetannya. Piro to korbane si A kae. Ya, pernah loh Bapak Ibu ada yang demikian ya. Loh kok sampai seperti segitunya? Pengen ngerti persembahan korbannya dia berapa. Terus mungkin dia mikir apa ya? Ya, saya itu mikir gini, apa sih yang ada di pikirannya? Sampai dia penasaran, ingin tahu di dalam persembahannya itu berapa sih dia? Ya. Ada orang yang demikian, tapi di sini tidak ada. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi
hanya karena merasa persembahannya banyak, hanya karena merasa rajin memberi persepuluhan, sehingga memandang rendah saudaranya. Allah persembahanmu piro, Allah paling kecil, paling 2.000. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan sungguh indah, mengingatkan kita, mengajak kita untuk kembali sadar, kembali bangkit iman kita dari tidur, ya, yang selama ini kita dinina-bubukkan dengan pembenaran-pembenaran yang seringkali kita merasa kita benar di hadapan Allah hanya karena kita sudah melakukan kewajiban-kewajiban agama. Tapi malam hari ini Tuhan mengingatkan bahwa pembenaran-pembenaran itu adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, karena dia merasa benar. Satu contoh Saul, ya. Dalam 1 Samuel 13 ayat 11 dan 13. Saul pada saat berperang mulai mengalami kekalahan, menunggu Nabi Samuel untuk datang memberikan persembahan. Ya, tapi Nabi Samuel ini kok nggak datang-datang? Padahal ini sudah mendesak ini, musuhnya sudah mendesak ini, gimana ini? Terus akhirnya, dah ambil persembahannya, ambil. Sini biar aku yang menaikkan persembahan. Sini biar aku yang menghunjukkan persembahannya. Ya, akhirnya diunjukkan. Setelah selesai Raja Saul menyelesaikan persembahannya, datanglah Nabi Samuel. Loh, kamu Raja Saul, walaupun kamu seorang raja, kamu melawan titah Tuhan ini. Kamu ini nggak dengar-dengaran akan firman Tuhan. Loh, Pak Samuel, piye ini keadaan mendesak. Kalau nggak segera saya laksanakan, nanti saya ini akan dimarahi sama rakyat saya, sama orang-orang pengikut saya. Nah, ini artinya pembenaran. Merasa dia benar. Pak Samuel ini telat. Wes aku ae sing naikkan. Padahal di saat itulah dia melawan Tuhan. Tidak taat. Merasa diri benar, merasa diri layak untuk memberikan persembahan, menaikkan persembahan kepada Tuhan supaya bangsa Israel mendapatkan kemenangan. Sehingga ditegur sama Samuel. Sampai Samuel mengatakan, dengan ini loh, sebetulnya Tuhan Allah itu memilih kamu, memberkati kamu, memimpin bangsa Israel sampai seluruh keturunanmu. Tapi karena ketidaktaatanmu inilah, sehingga Tuhan meninggalkan kamu dan Tuhan memilih seorang yang berkenan di hadapannya, yaitu Daud. Ya. Jadi jangan percaya dengan pembenaran seperti yang dilakukan oleh Saul ini. Makanya saya katakan di atas tadi ya, rendah hati itu tidak mendendam. Ya, rendah hati itu tidak mendendam, terus kemudian tetap sama keadaannya, hatinya, sikapnya. Ya. Mereka memandang rendah orang lain yang mungkin tidak seperti dirinya. Mereka menjadi sombong karena merasa lebih baik. Mereka menjadi sombong karena merasa lebih benar. Seperti Saul merasa lebih layak. Samuel gak datang-datang kok. Wis aku kan raja, dipilih Tuhan sendiri. Diurapi oleh Tuhan, wis aku aja yang menaikkan. Ya. Merasa lebih bisa, merasa lebih dipakai Tuhan luar biasa, merasa lebih kaya, mungkin merasa lebih tinggi jabatan dan kedudukannya. Bahkan mungkin masih ada banyak contoh-contoh yang lain. Bahkan mungkin merasa dibutuhkan. Seperti tadi Saul ya. Karena kelamaan Samuel wis merasa dibutuhkan sama rakyat. Ini kalau ndak aku sing naik, ini kelamaan ini. Nanti saya bisa digeruduk sama rakyat. Bisa kalah ini nanti. Ya. Jadi punya pemikiran-pemikiran yang melawan kehendak
Tuhan. Itulah sombong. Ya. Jadi tanpa mereka sadari, orang yang merasa lebih baik, merasa lebih benar, merasa lebih bisa, merasa lebih dipakai oleh Tuhan, merasa lebih duluan, merasa lebih setia, merasa lebih pintar dan lain sebagainya. Ya, cepat atau lambat sikap sombong itulah yang akan membuat mereka jatuh ke dalam jurang kebinasaan. Jadi pada malam hari ini Allah ingin kita selalu menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Amin. Jangan merasa diri benar hanya karena kita telah melakukan kewajiban-kewajiban agamawi, tetapi karena Tuhan tidak menghendaki kita seperti itu. Tuhan ingin kita lebih daripada orang-orang Farisi. Ya, di dalam Matius pasal 5 ayat 20 ya dikatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, ternyata untuk menjadi rendah hati itu tidak gampang. Menjadi rendah hati itu tidak mudah. Menjadi rendah hati itu tidak semudah membalik telapak tangan. Tidak semudah kita mengatakan Allah gampang, sing sabar, gampang, ya rendah hati. Tidak mudah Bapak Ibu. Kalau saya membaca, kemarin kan hari pencurahan kuasa Roh Kudus. Ya, Roh Kudus dicurahkan itu adalah supaya kita memiliki kuasa. Roh Kudus dicurahkan itu supaya kita memiliki keberanian. Roh Kudus dicurahkan itu supaya kita memiliki keberanian untuk memberitakan Injil. Roh Kudus dicurahkan itu supaya kita diberi keberanian atau memberanikan diri untuk menaklukkan ego kita. Itu yang tidak gampang, menaklukkan ego. Menaklukkan ego itu nyangkal diri itu loh Bapak Ibu. Jadi Roh Kudus dicurahkan supaya kita berani melakukan firman Tuhan, supaya kita berani menaklukkan ego kita, kesombongan kita, ketamaan kita. Itu Tuhan mencurahkan kuasa Roh Kudus bagi kita. Ya. Karena firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ya. Kalau di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 6 ya saya cuplik di sini, karena rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Ya, jadi rendah hati itu sangat-sangat luar biasa. Sikap rendah hati kalau tadi tidak mendendam. Di sini masih saya rangkum lagi ya. Sikap rendah hati itu menghargai sesama, mau mengakui kesalahan, menghargai pendapat orang lain, menerima kritik atau terbuka. Ya, walaupun mungkin dikritik namun mau menerima pendapat orang lain. Itu rendah hati. Mau dikritik. Tidak pilih kasih atau tidak membeda-bedakan seperti tadi saya katakan dalam Yakobus 2 ayat 1 dan 9. Jadi tidak memandang muka itu rendah hati. Karena apa? Menghargai sesama. Kalau namanya menghargai sesama itu tidak beda-beda nih. Kamu A, kamu B, kamu C tetap sama di hadapan Tuhan. Amin. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar. Ada kata-kata hikmat dikatakan gerbang surga itu rendah. Hanya yang rendah hati yang bisa memasukinya. Jadi dikatakan tadi kalau di dalam ayat pasal 5, Matius pasal 5 ayat 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, jadi kerajaan surga itu jalannya sempit, tidak mudah ditempuh, ya. Jalannya sempit. Makanya banyak orang yang tidak ke sana menuju arah jalan yang sempit karena sempit, sulit. Ya, tapi neraka itu jalannya lebar. Ya, banyak orang yang menuju ke sana. Ngapa?
Ngopo kok golek dalan sing angel, wong dalan sing lurus saja banyak kok, cari yang sulit, cari aja yang gampang. Kan seperti itu ya. Jadi alternatif yang memudahkan. Tapi kalau kita mengikuti kebenaran firman Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan pada sore hari ini, ternyata gerbang surga itu rendah, gampang untuk dimasuki. Namun untuk memasukinya kita harus menjadi orang yang rendah hati, tidak dendam, tidak membalas, menghargai sesama, mengakui kesalahan, berani mengakui kesalahan, itu orang yang rendah hati. Ya. Daud, dia salah, dia langsung mengaku, minta ampun sama Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada sore hari ini firman Tuhan sedikit, tapi mari kita belajar menjadi orang-orang yang rendah hati, belajar menaklukkan ego kita, ya, keakuan kita. Kita belajar berani memberitakan keselamatan kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Karena orang yang rendah hati itu juga orang yang peduli dengan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Ya, mari kita saksi kepada mereka, keluarga kita dulu, ya, baru teman, saudara, handi taulan, bahkan orang-orang di luar sana. Itu pesan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama belajar. Memang tidak mudah dan tidak gampang untuk belajar rendah hati. Tapi kalau kita mau, kita niat dan kita lakukan, saya percaya Roh Kudus akan memampukan kita. Amin. Roh Kudus memampukan kita. Sehingga kalau kita berdoa, Tuhan berikanlah aku kekuatan, berikanlah aku kerendahan hati, berikanlah aku panjang sabar. Tapi pada saat kita berdoa demikian, ujiannya justru banyak di depan kita, menguji kesabaran kita, menguji kerendahan hati kita, sehingga kita mungkin diuji dengan mungkin diece, mungkin kita dihina, mungkin kita direndahkan. Itulah ujiannya. Nah, tinggal kita, kalau kita sadar bahwa kita sedang dibentuk untuk menjadi atau memiliki karakter-karakter yang rendah hati seperti Kristus, ujian-ujian itu yuk kita lalui bersama dengan Tuhan. Karena tanpa Tuhan dan Roh Kudus kita tidak mampu melakukan itu semua. Amin Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan, kita akan pujikan dengan satu pujian seperti wanita mengurap. Haleluya. Wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Tuhan baik bagiku. Yesus engkau
hadirat-Mu ya Bapa. Betapa berbahagianya kami Tuhan, Kau ingatkan dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami terus menjadi orang yang rendah hati Tuhan, dan layakkan kami di hadapan-Mu Bapa, sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan berkati lebih lagi buat Bu Lastri yang sudah berbagi buat kami Tuhan. Biar Tuhan pakai lebih lagi Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Semua yang mengambil bagian dalam pelayanan, dalam bentuk apapun pelayanan ini Tuhan, biarlah nama-Mu yang ditinggikan dan dipermuliakan. Terpujilah Engkau Allahku, terpujilah Engkau Tuhan Yesusku. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan, yang saat ini tidak hadir pun Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Amin. Yang berbeban berat Tuhan, angkat beban berat mereka Tuhan. Yang bermasalah Tuhan, berikan jalan keluar buat mereka ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus yang akan menolong mereka, seperti Tuhan sudah menolong kami saat ini Tuhan. Terpujilah Engkau Allahku, terpujilah Engkau Tuhan Yesusku. Ibadah kami selanjutnya pun kami serahkan dalam tangan dan kuasa-Mu. Demi Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur saat ini dan selamanya. Haleluya, haleluya. Siap katakan, kita bersama katakan, amin. Haleluya. Kami serahkan Mbak.